Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan salah satu hadis yang dikritik oleh seorang orientalis. Pada akhir abad ke-19, umat Islam dikejutkan dengan sebuah penelitian seorang orientalis terkenal kelahiran Hungaria. Ia bernama Ignaz Goldziher. Ignaz lahir pada tahun 1850 dan meninggal pada tahun 1921 di Budapest. Ia terlahir dari keluarga Yahudi dengan pendidikan bermutu tinggi dan dengan kecerdasannya mengantarkan Ignaz kepada gelar doktoral yang pada saat itu usianya bahkan masih 19 tahun. Dan setelah mendapatkan gelar doktor, kemudian Ignaz pindah ke Leiden untuk memfokuskan kajiannya terhadap Islam. Dan selama 6 bulan di Leiden, ia berhasil menjadikan Leiden sebagai kota pusat pengkajian Islam di Eropa. Dan setelah 6 bulan di Leiden, kemudian ia pindah ke Syria, Palestina, dan Mesir untuk berkelana dan meneliti tentang Islam selama 1 tahun lebih. Dan dalam kancah dunia orientalis, Ignaz sendiri dianggap sebagai tokoh besar orientalis yang banyak memberikan pengaruh terhadap kajian Islam, terutama di bidang ilmu hadis, di mana dengan menggunakan metode filologi dan kritik historis. Adapun salah satu hadis yang dikritik oleh Ignaz Goldziher di dalam kitab Sahih Bukhari pada bab Masjidi Baiti al-Maqdisi. Adapun bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Walid, haddatsana Syu'bah an Abdul Malik sami'tu Qadza'ah maula Ziyad. Qal sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan masjidku, Masjid Nabawi di Madinah. Nah, menurut Goldziher, bahwasannya hadis ini bukan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad, melainkan hadis ini dibuat untuk kepentingan politik, di mana pada saat itu terjadi sebuah konflik antara dua tokoh, yaitu Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah dinasti Umayyah dari Syam, sedangkan Abdullah bin Zubair ini adalah tokoh yang memerangi dinasti Umayyah dan yang mengklaim dirinya sebagai khalifah di Mekah. Jadi pada saat itu Islam terpecah, di mana Syam dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan dan Mekah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Jadi menurut Goldziher, bahwasannya Abdul Malik bin Marwan ini takut kalau orang-orang Syam yang pergi haji ke Mekah ini akan bertemu dengan Abdullah bin Zubair, kemudian akan mendukungnya dan akan membaiatnya sebagai khalifah. Nah, di sini muncullah kritik Ignaz Goldziher itu, di mana ia mengatakan agar orang-orang Syam itu tidak pergi ke Mekah, maka dibuatlah hadis tentang keutamaan Masjidil Haram. Karena pada saat itu haji bukanlah sekedar ibadah, tapi haji adalah tempat orang-orang Islam berkumpul dari berbagai daerah. Jadi menurut Goldziher, bahwasannya hadis ini dibuat untuk kepentingan pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, untuk tujuan politis inilah kemudian Abdul Malik bin Marwan itu mempercayai ahli hadis Ibnu Syihab az-Zuhri untuk membuat hadis
yang sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah dan kemudian akan menyebarkannya ke masyarakat yang nantinya akan dapat dipercayai bahwa ada 3 masjid yang dapat dijadikan untuk ibadah haji, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, kemudian Ignaz Goldziher juga mengkritik Imam Bukhari. Menurutnya bahwasannya Imam Bukhari ini terlalu fokus mengkaji sanad hadis, sedangkan menurut dia isi hadis itu juga perlu diperhatikan. Isi hadis itu juga harus diperiksa dari sisi sejarah dan politiknya. Dan ia menganggap bahwa walaupun sanadnya itu bagus, bisa saja isi hadis itu dibuat untuk kepentingan politik. Nah, kemudian pendapat-pendapat Goldziher ini dibantah oleh Mustafa Azami. Mustafa Azami ini adalah ulama modern yang membela keaslian hadis. Dan Mustafa Azami ini mengatakan bahwasannya pendapat-pendapat Ignaz Goldziher ini tidaklah representatif, tidak jujur, dan terkesan sangatlah mengada-ngada. Ia mengubah teks-teks sejarah dan ia mencela ulama-ulama hadis. Dan adapun ulama hadis yang menjadi incarannya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan dapat dipahami bahwasannya Ibnu Syihab Az-Zuhri ini adalah orang yang memasukkan hadis, yang berpegang pada satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan adapun bantahan-bantahan Mustafa Azami ini, ia mengatakan bahwasannya Ibnu Syihab Az-Zuhri itu pada saat kejadian itu usianya masih muda, sekitar 10-18 tahun. Jadi tidak mungkin ia ikut dalam propaganda politik yang besar ini. Dan ia juga mengatakan bahwasannya ibadah haji itu sudah beratus-ratus kali dijelaskan baik di Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi, karena pada saat itu Syam masih banyak sahabat dan tabiin yang masih hidup. Jadi tidak mungkin kejadian yang ganjil itu dibiarkan oleh para sahabat dan tabiin pada saat itu. Dan ia juga menjelaskan bahwasannya hadis itu hanya menjelaskan tentang keutamaan 3 masjid itu. Tidak ada isi hadis yang menjelaskan bahwasannya ibadah haji itu dipindahkan ke Palestina ataupun Ka'bah digantikan dengan Masjidil Aqsa. Kemudian ia juga menjelaskan bahwasannya para ulama itu dari dahulu itu sudah mengecek hadis itu baik dari sisi sanad maupun matannya. Jadi tidak mungkin Imam Bukhari itu hanya memeriksa sanad hadisnya saja. Jadi kesimpulannya adalah kritik yang dilakukan oleh Ignaz Goldziher terhadap hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu cukup untuk mempengaruhi bagi pengkaji hadis. Menurutnya, dengan menggunakan metode dan ilmu-ilmu seperti antropologi, sosiologi, dan filologi, tidak menjamin kesahihan hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu. Banyak terdapat hadis yang lemah, bahkan palsu di dalamnya. Menurut Ignaz, bahwa hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu bukan berasal dari Nabi, melainkan hasil karya generasi-generasi setelah Nabi. Baiklah, cukup sekian pembahasan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.